Halo Swipers, siapa di sini yang masih mengalami kesulitan memahami pelanggan apotiknya? Sekarang jangan khawatir, disinilah tempat belajar yang tepat tentang merchandising secara efektif. Dari prinsip dasar hingga strategi lanjutan. Kita akan membahas cara mengoptimalkan penempatan produk, mengelola inventory, dan menerapkan praktek bisnis berkelanjutan. Yuk, buat apotekmu lebih sukses bersama saya, Apoteker Imelda Ferendina, yang sudah berpengalaman sebagai pemilik apotik selama 24 tahun sejak tahun 2001 dan merupakan seorang praktisi farmasi komunitas. Merchandising adalah seni menata dan menampilkan produk secara strategis di dalam toko untuk memaksimalkan penjualan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Kegiatannya meliputi pemilihan produk, penataan rak, tampilan visual, dan strategi promosi. Lalu, apakah merchandising penting untuk sebuah apotek terapkan? Tentu saja. Dengan menerapkan strategi merchandising yang tepat, Anda dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menempatkan produk yang sering digunakan di area yang mudah dijangkau karena dapat membantu pelanggan menemukan apa yang mereka butuhkan dengan cepat. Mendorong penjualan melalui penempatan produk yang efektif dan strategi promosi. Membangun loyalitas dan retensi merek dengan menciptakan pengalaman berbelanja yang positif. Meningkatkan efisiensi operasional dengan mendukung kontrol inventaris dan pemanfaatan ruang yang lebih baik. Quiz time. Swipers, apa tujuan utama dari merchandising di apotek? A. Untuk meningkatkan jumlah produk yang dipamerkan. B. Untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendorong penjualan. C. Untuk mengurangi beban kerja staf apotek. Dan D. Untuk memastikan produk yang diberi harga yang seragam. Baik apotek independen maupun jejaring, semua perlu menguasai ilmu merchandising. Namun, sebelum kita mendalami tekniknya, mari kita pahami terlebih dahulu misi dan perilaku belanja pelanggan di apotek independen dan jejaring. Independent pharmacy atau yang lebih dikenal dengan sebutan apotek mandiri dan chain pharmacy atau yang lebih dikenal dengan sebutan apotek jejaring sama-sama memiliki misi utama dalam menyediakan kebutuhan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Namun, pendekatan mereka dalam mencapai misi tersebut berbeda. Dalam hal ini tercermin dalam perilaku pelanggan mereka. Untuk memahami perilaku pelanggan, mari kita lihat terlebih dahulu tipe pelanggan yang berkunjung ke apotek mandiri dan apotek jejaring. Apotek mandiri lebih mengedepankan untuk membangun hubungan personal dengan pelanggan. Demografi pelanggan yang berkunjung biasanya terdiri dari orang dewasa yang lebih tua dan keluarga yang memprioritaskan kepercayaan dan fokus pada produk lokal. Walaupun kelemahannya terletak pada keterbatasan produk dan daya saing harga yang relatif rendah, pelanggan apotek mandiri biasanya melakukan pembelian berulang dan terencana. Umumnya membeli obat rutin dan sudah familiar dengan mereknya. Jika mereka bingung memilih obat atau suplemen, mereka akan berkonsultasi dengan apoteker untuk mendapatkan rekomendasi dan edukasi. Beberapa apotek mandiri juga menjual makanan ringan dan minuman. Sebaliknya, apotek jejaring melayani beragam pelanggan sehingga jangkauan pasar lebih luas. Variasi produk yang lengkap dan brand recognition yang kuat, demografinya mencakup para profesional muda yang mencari kenyamanan hingga keluarga yang mencari toko serba ada untuk produk kesehatan dan kebugaran.
pelanggan apotek jejaring biasanya melakukan pembelian secara spontan, terpengaruh oleh promo menarik, keleluasan dalam memilih produk, dan petunjuk dalam kemasan yang mudah dibaca. Produk yang dijual pada apotek jejaring cukup beragam. Tidak hanya produk farmasi, tetapi juga perawatan pribadi hingga kebutuhan bayi. Namun, kelemahannya terletak pada hubungan personal dengan pelanggan yang lemah karena volume pengunjung yang tinggi, berpotensi memicu hilangnya loyalitas pelanggan. Quiz time! Swipers, manakah yang mewakili perilaku belanja di apotek independen di Indonesia? A. Pembeli impulsif yang dipengaruhi oleh promosi yang menarik. B. Pelanggan biasanya orang dewasa yang lebih tua dan keluarga. C. Pelanggan biasanya adalah para profesional muda. Dan D. Rangkaian produk yang dijual cukup beragam. Walaupun berbeda keputusan belanja seorang pelanggan, entah pelanggan apotek mandiri ataupun apotek jejaring, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Faktor ini disebut 5R. Pertama, right product. Ketersediaan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan, seperti obat-obatan untuk penyakit umum seperti flu, demam, atau hipertensi, serta produk kesehatan lainnya seperti vitamin dan suplemen. Yang kedua, right place. Penempatan produk yang strategis untuk visibilitas dan aksesibilitas maksimum, seperti obat-obatan dasar di dekat kasir ataupun di pintu masuk, terutama di apotek independen yang memiliki ruang terbatas. Pemanfaatan ruang yang efisien dapat menjadi solusi penting. Yang ketiga, right time. Strategi memasok produk sesuai dengan musim atau tren kesehatan. Misalnya, selama musim pancaroba, permintaan obat flu dan suplemen penambah daya tahan tubuh meningkat. Yang keempat, right quality. Menjaga tingkat persediaan yang optimal untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Stok yang selalu tersedia akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sementara kehabisan stok dapat membuat mereka beralih ke apotek lain. Yang kelima, right price. Di Indonesia, apotek dapat menerapkan harga yang kompetitif dengan menganalisa kompetitor lokal dan menyesuaikan harga untuk obat esensial dan produk kesehatan. Sebagai contoh, sediakan obat generik dan bermerek untuk obat-obatan yang umum digunakan, seperti paracetamol. Harga obat generik secara signifikan lebih rendah, misalnya Rp5.000 untuk obat generik dan Rp10.000 untuk obat bermerek. Hal ini menarik konsumen yang sadar akan biaya namun tetap menawarkan pilihan premium bagi mereka yang bersedia membayar lebih. Quiz time! Swipers, manakah di bawah ini yang bukan salah satu dari 5R merchandising? A. Right product. B. Right place. C. Right marketing. Dan D. Right quantity. Setiap apotek punya strategi sendiri untuk memenuhi keputusan berbelanja pelanggan yang datang. Salah satunya adalah dengan strategi penataan produk. Lalu, apa saja ya strategi penempatan produk yang cocok untuk apotek independen? Gak perlu khawatir, kamu dapat menerapkan strategi berikut. Yang pertama, penempatan sesuai dengan bentuk sediaan. Untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, apotek independen seringkali mengatur penempatan produk mereka berdasarkan bentuk sediaan. Misalnya, sirup untuk batuk, pilek, dan demam seringkali dikelompokkan bersama di bagian khusus, sehingga pelanggan dapat dengan cepat menemukan produk terkait. Lalu, juga penyusunan sesuai dengan efek farmakologis atau terapi. Penempatan produk berdasarkan efek farmakologis seperti vitamin merupakan salah satu upaya apotek independen untuk memberikan layanan yang lebih personal kepada pelanggan. Sebagai contoh, bagi pelanggan yang mencari vitamin untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, apotek menyediakan area yang khusus
menampilkan berbagai jenis vitamin C, vitamin D, dan zinc. Apa saja manfaat dari penerapan strategi bentuk sediaan dan efek farmakologis? Yang pertama, navigasi yang lebih baik memudahkan pelanggan untuk menemukan apa yang mereka butuhkan, sehingga meningkatkan pengalaman berbelanja mereka. Yang kedua, meminimalkan kesalahan dalam pengambilan produk dengan produk yang tertata dengan baik. Risiko mengambil barang yang salah berkurang secara signifikan. Yang ketiga, meningkatkan citra apotek melalui pelayanan prima yang ditunjukkan dengan kemudahan dalam menemukan produk, mencerminkan komitmen apotek terhadap kenyamanan dan kebutuhan pelanggan. Sekarang, mari kita beralih ke pengenalan manajemen inventaris. Kita sudah membahas banyak hal, mulai dari karakteristik pelanggan hingga penempatan produk yang strategis. Tapi ingat, semua upaya kita akan sia-sia jika ketersediaan obat-obatan tidak terjamin. Baik apotek mandiri maupun apotek jaringan, manajemen inventaris adalah kunci kesuksesan. Apa itu manajemen inventaris? Manajemen inventaris adalah cara kita mengelola persediaan obat-obatan di apotek, mulai dari pemesanan hingga penggunaan. Tujuannya agar kita selalu punya stok obat yang cukup, tapi tidak terlalu banyak sehingga menjadi boros. Bagaimana cara mengelola inventaris yang efektif? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, penghitungan fisik digital berkala. Pemeriksaan stok fisik secara teratur menggunakan komputer atau digital untuk memastikan data dalam sistem akurat. Hal ini penting di Indonesia, di mana tantangan logistik dapat mempengaruhi ketersediaan stok. Yang kedua, Pareto ABC System, dikenal sebagai aturan 80-20. Aturan ini menunjukkan bahwa sekitar 80% kejadian didorong oleh hanya 20% penyebab. Ini berarti bahwa untuk meningkatkan hasil di area 80%, kita harus memprioritaskan pengoptimalan 20% penyebab penting yang memberikan kontribusi terbesar. Ini dia penjelasan beberapa mengenai kategori A, B, dan C. Kategori A yakni kelompok obat yang memberikan kontribusi hingga 80% dari pendapatan apotek. Kategori B adalah kelompok yang berkontribusi sekitar 15% terhadap pendapatan apotek. Sedangkan kategori C merupakan kelompok obat yang memberikan kontribusi sekitar 5% terhadap pendapatan apotek. Kemudian ketiga, metode morbiditas. Metode ini menghitung kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit dengan mempertimbangkan insidensi penyakit, protokol pengobatan standar, dan waktu tunggu. Ini yang perlu dilakukan untuk metode ini. Yang pertama, mengumpulkan data yang dibutuhkan seperti estimasi total populasi dan komposisi demografis yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia. Kemudian, cari pola morbiditas penyakit seperti jenis penyakit per tahun untuk setiap kelompok usia dalam populasi, serta frekuensi setiap kejadian penyakit per tahun untuk seluruh populasi dalam kelompok usia tertentu. Terakhir, hitunglah kebutuhan stok obat. Rumusnya adalah jumlah kasus dikali jumlah obat sesuai dengan pedoman pengobatan. Jangan lupa juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti pola penyakit, waktu tunggu, dan stok penyangga ketika menghitung kebutuhan obat di masa depan. Kemudian keempat, metode konsumsi. Metode ini menggunakan data pola penjualan untuk merencanakan pengadaan obat merupakan pendekatan yang akurat, terutama untuk apotek yang sudah lama beroperasi. Karena menggunakan data konsumsi sebelumnya dengan penyesuaian yang diperlukan.
Tips meningkatkan loyalitas pelanggan di apotek. Swipers, ada 5 faktor yang bisa meningkatkan jumlah pelanggan di apotekmu melalui strategi promosi ini. Yuk, coba terapkan untuk hasil yang maksimal ya. Yang pertama, jenis penawaran. Tawarkan diskon menarik dan harga spesial untuk produk-produk tertentu, seperti beli 1 produk, dapatkan 1 produk gratis. Yang kedua, nilai tambah. Buat penawaran paket produk yang saling melengkapi, seperti bundling obat flu dengan vitamin C. Berikan komplementari atau produk gratis sebagai bonus, seperti sampel produk atau masker wajah. Yang ketiga, waktu. Manfaatkan waktu tertentu untuk promosi, seperti saat pay week atau minggu gajian untuk meningkatkan daya beli pelanggan. Keempat, visibilitas toko. Tempatkan produk promo di area yang mudah dilihat dan dijangkau, seperti rak depan ataupun dekat dengan kasir. Gunakan display yang menarik dan informatif, serta signage atau penanda yang jelas untuk menjelaskan promo. Yang kelima, dukungan pelanggan. Berikan layanan ramah dan informatif seperti konsultasi gratis dari apoteker yang qualified dan penawaran program loyalitas seperti point reward atau diskon khusus. Produk berkelanjutan di Indonesia. Di era pasca COVID-19, apotek-apotek di Indonesia memprioritaskan penanganan varian baru COVID, cacar monyet dan penyakit-penyakit baru, serta menyusun strategi keberlanjutan di dunia pasca pandemi. Namun, penggunaan plastik dan kemasan yang tidak ramah lingkungan masih menjadi perhatian penting. Tentu saja sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu ini dan mempromosikan praktek-praktek berkelanjutan dalam sektor farmasi untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Memangnya, apakah penting produk berkelanjutan bagi apotek independen di Indonesia? Apotek yang secara aktif mempromosikan keberlanjutan dapat menonjol di pasar yang kompetitif, menarik pelanggan setia dan meningkatkan citra merek mereka, dan juga dapat mengurangi dampak lingkungan dari produksi, pengemasan, dan transportasi. Menarik pelanggan yang sadar lingkungan yang lebih memilih produk yang berkelanjutan. Membedakan apotek dari pesaing dengan menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan. Demikianlah pembahasan video ini. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan dapat diaplikasikan. Saya, Apoteker Imelda Ferendina, pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu update aplikasi Swipe RX kalian di Play Store atau iOS untuk belajar terus bersama Sanofi Pharmacademy. Sampai jumpa di sesi Sanofi Pharmacademy berikutnya. Salam sehat.